Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul extreme sale, tapi tambah naik. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu. Ya, sudah muncul extreme sale, tapi tambah naik. Ini jawabannya. Oke, ini kita lihat nih. Ini kan ada extreme sale. Ya, ini extreme sale. Extreme sale itu MA5 keluar. Nah, ini extreme sale MA5 keluar. Seharusnya kalau sudah muncul extreme sale turun. Memang di sini turun, tapi kita perhatikan harga semakin naik dan semakin tinggi. Ya. Nah, kenapa? Nah, jawabannya seperti ini. Ketika extreme sale muncul, ini baru muncul, keluar, seharusnya ada candle reverse. Candle reverse itu candle yang masuk di bawah ataupun close di bawah MA ungu. MA 510 low. Ini candle reverse. Nah, setelah candle reverse, biasanya ada candle retest. Naik dulu ke atas sedikit dan tidak tembus. Ini bisa dikatakan TP wajib. Nah, kita perhatikan di sini, si candle selalunya dia close di atas MA 510 high. Ya, ini candle close di atas MA 510 high. Nah, seharusnya kalau dia mau turun, ini MA 510 high ini tidak ditembus. Tapi di sini kita perhatikan ditembus. Candle yang ini. Candle yang ini dia close di atas MA 510. Yang ini pun sama, lebih tinggi. Nah, baru ada candle reverse. Ya, ini baru muncul candle reverse kembali. Setelah candle reverse, ada candle retest. Ini retest dan ini tidak berhasil menyentuh di bawah Bollinger Band. Ya, ini bisa kita katakan MHP ataupun market hilang volume. Nah, setelah ada market hilang volume di sini, ya, yang ini seharusnya membentuk CSA ataupun CSAK. Kita di sini sudah melihat adanya CSAK. Ini CSAK, candle CSAK. Candlestick arah kuku. Di mana candle close di bawah min BB, candle close di bawah MA50, candle close di bawah MA510 low. Ini CSAK. Setelah CSAK muncul, akan mencari re-entry CSAK. Tetapi re-entry di sini tidak valid untuk CSAK ini. Nah, makanya setelah ada extreme sale, MHP, TP wajib, MHP, CSAK, harga seharusnya naik sedikit kemudian turun. Tapi di sini yang terjadi naik. Ya. Kenapa? Karena candlenya dia close di atas MA 510 high. Nah, setelah candle close di MA 510 high, terus ada CSM. Ini seharusnya tidak terjadi. Ini seharusnya tidak terjadi. Karena kenapa? Karena trennya ini sudah muncul extreme sell. Seharusnya CSM sell di bawah. Tetapi di sini kekuatan untuk naik itu sudah diberitahu sama market. Kenapa? Karena candlenya selalunya close di atas Bollinger Band. 1, 2. CSM ada 2 ya nih. Tapi di sini reverse, ini retest. Nah, di sini memang turun.
Nah, setelah turun, dia candle close lagi di atas MA50, close di atas mid BB, dan MA510 low menyilang ke atas, MA510 high menyilang juga ke atas. Jadi ini continue berketerusan. Nah, seharusnya setelah ada muncul CSA di sini, dia candlenya ini tidak close ataupun tidak menembus MA510 high kalau mau turun. Ya, kalau mau turun, si candle ini tidak boleh ditembus. Jadi harus di bawahnya MA510 high. Tapi di sini kita perhatikan selalunya menembus MA510 high. Yang ini, ini, dan ini terus. Makanya harga go naik terus. Ya, memang di sini ada reverse, ada retest, tapi tuh malah lebih tinggi. Ini reverse, retestnya lebih tinggi. Ya, jadi tetap harus memperhatikan yang namanya MA510 low, MA510 high. Jadi jawabannya, ketika teman-teman sudah melihat adanya extreme sell, jangan langsung entry sell, jangan langsung mengambil keputusan untuk sell. Memang di sini turun, ya sebentar. Hanya sell-nya ini apakah akan lanjut? Jika sell extreme sell sudah muncul, kemudian ada CSM sell, baru ini akan lanjut. Tapi di sini tidak ada yang namanya CSM sell. Yang ada CSM buy. CSM buy ketika harga close di atas Bollinger Band yang atas. CSM sell harus di bawah Bollinger Band. Ya, jadi ini jawabannya ketika ada extreme sell, harga malah naik. Tapi harga malah naik, bukannya turun. Kenapa? Karena ada CSM yang berkelanjutan. 1, 2, 3. Kemudian harga selalunya close di atas MA510 high. Naik. Ya. Nah, jika mau turun, seharusnya seperti ini. Ini extreme sell. Ini candle reverse. Ini candle retest. Artinya di sini TP wajib. Setelah TP wajib muncul, akan membentuk MHP. Ini MHP. Ini MHP semua nih. Nah, MHP itu ada beberapa macam. Ada yang lurus, ada yang miring. Ini termasuk MHP yang miring. Ya, setelah ada MHP, ada CSA, ada CSAK. Ini CSA. Setelah CSA muncul, reverse re-entry. Perhatikan, candle tidak menembus MA510 high. Candle tidak menembus MA510 high. Makanya di sini berkelanjutan turun. Dan ada candle CSM. Candlestick momentum yang ini. Di D1. Makanya harga selalunya turun. Karena kenapa? Karena candlenya selalunya close di bawah MA510 high. Ya. Nah, makanya di sini turun terus tuh. Turun. Penurunannya ini akan terus berlanjut ketika sebelum muncul yang namanya extreme buy. Sebelum muncul yang namanya extreme buy. Ini extreme buy kan? Kita lihat. Ini baru muncul extreme buy. Nah, di situ baru terjadi kenaikan. Ini extreme buy. Jadi extreme buy itu mematikan extreme sell. Itu. Ini extreme sell ada turun. Nah, di sini belum ada extreme sell kembali. Ada extreme sell,
satu yang tadi saya bilang ini, tapi belum mati. Extreme sell ini belum mati. Jadi extreme sell itu tidak seharusnya ketika ada extreme sell harga akan turun. Tapi kita harus memperhatikan dulu candle-candle yang terbentuk ataupun yang close di mana. Karena kalau misalkan mau turun, seharusnya candle berada di bawah MA510 high. Kalau ini selalunya close di atas MA510 high. Di atas. Nah, untuk seperti ini, sekarang berarti tugas kita menunggu adanya extreme sell terlebih dahulu. Ya, menunggu extreme sell terlebih dahulu. Ini pada time frame D1. Apabila extreme sell tidak muncul, akan terjadi kemungkinan masih naik. Ya, kenaikannya akan berakhir ketika nanti kita melihat adanya candle yang menembus MA510 low, menembus mid BB seperti ini. Minimal ada reverse dulu, retest. Nah, inilah turun. Ini kemarin ada reverse, retest, tapi malah lebih tinggi karena belum adanya extreme sell. Ini menggunakan time frame D1. Ya. Jadi ketika extreme sell sudah muncul seperti ini, jangan langsung entry sell. Ya. Mana tahu ini trennya berkelanjutan. Nah, apabila nanti sudah MA510 low, MA510 high sudah bertemu menyilang seperti ini, kita baru bisa memastikan dan menunggu adanya reverse dan retest untuk re-entry sell. Ya. Selama MA510 low, MA510 high menyilang ke atas, ada kemungkinan harga masih akan naik. Oke. Nah, perhatikan nih. Ini naik MA510 high, MA510 low. Ketika turun ada muncul extreme sell. Dan ini membentuk CSAK. Setelah CSAK muncul, turun ini bagian re-entry. Makanya turun ini zona zero loss semua. Turun-turun. Kenapa? Harga berada di bawah MA50. Harga berada di bawah mid BB. Harga berada di bawah MA510 high. Setiap pertemuan MA510 high akan terjadi penurunan. Ini MA510 high ketemu, candlenya langsung turun. MA510 high bertemu, turun. MA510 high bertemu, turun. MA510 high bertemu, turun. Ya. Jadi pertemuan MA510 high itu ketika tren sedang turun itu area zona zero loss. Entry yang sangat power. Ya. Nah, kalau sekarang belum ada pertemuan MA510 low untuk naik. Mungkin di time frame H4 ada, karena di time frame yang lebih kecil. Pertemuan MA510 low naik. Pertemuan MA510 low naik. Pertemuan MA510 low naik. Jadi kita bisa melihat titiknya daripada D1 dan memvalidasinya dengan melihat time frame H4. Oke. Ya. Jadi sudah muncul extreme sell tapi tambah naik. Kenapa? Ya. Nah, ini jawabannya tadi. Oke. Dapatkan rebate atau cashback sampai dengan 25 US dollar per lot ya, dengan menggunakan kode mitra 27901 hanya di broker WeTrade. Untuk link dan link websitenya sama saya ditulis di deskripsi. Oke. Jangan lupa subscribe
dan juga komen. Ya. Makasih. Assalamualaikum.